Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk topik basic Lean Six Sigma. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Semoga dengan semangat Lean Six Sigma ini membawa kita semuanya untuk bisa mewujudkan Project Continuous Improvement di tahun 2020 ini. Baik, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Lean Six Sigma. Kita akan belajar mengenai pengertian daripada Lean Six Sigma. Yang kedua, SIPOC. Ketiga adalah Pareto. Keempat, VOC, yaitu Voice of Customer. Kelima adalah Flow Diagram. Dan yang keenam adalah VAVA. Apakah itu semuanya kita akan pelajari bersama-sama dan mari kita simak untuk materinya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah Lean Six Sigma. Apa itu Lean Six Sigma? Metodologi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja bisnis melalui pendekatan yang sistematis dan menyeluruh. Tentunya untuk bisa mencapai tujuan daripada perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai visi dan misinya. Oleh karena itu Lean Six Sigma ini membantu untuk mempercepat dan juga meningkatkan kinerja bisnis. Motorola dan General Electric adalah perusahaan yang mengawali implementasi Six Sigma sejak tahun 1980. Pengertian daripada Lean adalah menghilangkan waste atau pemborosan pada proses. Dan pengertian daripada Six Sigma adalah menghilangkan defect atau menghilangkan kesalahan dengan penyelesaian masalah. Sehingga pengertian daripada Lean Six Sigma yaitu mempercepat, menyelesaikan permasalahan dan mengefisienkan atau mempercepat proses itu sendiri. Oke. Lean berbicara tentang simplifikasi atau perampingan proses. Bagaimana proses itu bisa better, faster, dan yang terakhir adalah cost saving atau lower cost. Ya. Dengan kata lain, Lean Six Sigma adalah metode manajemen untuk berfokus pada pengendalian kualitas produk ataupun jasa pelayanan, sehingga tidak hanya membuat proses itu menjadi lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, tetapi juga meningkatkan kualitas daripada pelayanan yang kita berikan kepada customer. Ujung-ujungnya adalah untuk kepuasan daripada customer itu sendiri. Tujuan daripada Lean Six Sigma adalah membuat perusahaan untuk mampu bersaing secara ketat dengan prinsip yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu better, faster, dan lower cost. Bagaimana membuat proses itu menjadi lebih baik, lebih cepat, dan hemat biaya. Lean Six Sigma merupakan strategi atau disiplin ilmu, sehingga Lean Six Sigma ini mampu kita pelajari karena merupakan suatu disiplin ilmu, bukan sesuatu yang tidak tampak. Strategi yang dimaksud adalah berfokus pada kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai berbagai macam jenis pelanggan yang akan kita hadapi di dalam persaingan bisnis ini. Karena disebut sebagai disiplin ilmu, oleh karena itu untuk Lean Six Sigma menggunakan tahapan yang kita kenal bersama, namanya adalah DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Semua perangkat ini, DMAIC ini digunakan bersama-sama. Di dalamnya masih ada tools-tools problem solving yang akan kita pelajari. Ya, metode ini digunakan untuk menemukan dan memecahkan permasalahan sehingga ada peningkatan kualitas dan kinerja bisnis. Apa sih DMAIC itu? Ini saya akan tampilkan atau saya akan jelaskan mengenai penjelasan singkatnya daripada DMAIC. D yaitu define, memahami proses yang akan diimprove dan menetapkan tujuan. Sehingga kita harus mengerti tujuan kita di awal adalah untuk apa? Apakah reduce mengenai more time, reduce biaya dari proses tertentu, dan kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu M, measure, mengukur kondisi saat ini seperti apa, sehingga kita mengerti ada baseline datanya untuk kita bisa mencapai target tertentu. Yang A adalah analyze, mengembangkan sebab dan akibat, serta mencari akar permasalahan. Dari sini dibutuhkan tim. Oleh karena itu project DMAIC atau Project Continuous Improvement tidak bisa dikerjakan sendirian. Kita butuh tim untuk kita bisa menganalize, mencari sebab dan akibatnya, serta mencari akar permasalahannya. Dan di I, ketika kita sudah menemukan akar permasalahannya, kita harus terapkan solusi atau terapkan treatment yang tepat untuk mengatasi akar permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah C, yaitu bagaimana kita mempertahankan solusi atau improvement
tersebut di masa mendatang, sekalipun kita sudah tidak lagi ada di sana atau orang lain yang menjalankannya, improvement kita tetap berjalan. Ya, itu adalah pengantar mengenai Lean Six Sigma. Kita akan masuk ke tahapan yang pertama, yaitu di dalam kita membuat project improvement, kita perlu untuk membuat namanya proses SIPOK. Apa sih SIPOK itu? Ya, SIPOK adalah tools yang memberikan gambaran umum untuk kita memahami elemen-elemen kunci pada sebuah proses bisnis. Karena tools ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh dari proses terhadap pelayanan kepada customer. Singkatan dari apa sih SIPOK itu? SIPOK adalah singkatan dari supplier, input, proses, output, dan customer. Jadi SIPOK adalah supplier, input, proses, output, dan customer. SIPOK akan membantu leader atau membantu Anda sebagai pemegang project improvement untuk menetapkan batasan dari apa yang akan kita kerjakan sesuai dengan voice of customer yang kita ambil. Dari SIPOK juga akan terbentuk langkah terstruktur untuk mendiskusikan tentang proses dan hal-hal apa saja yang terlibat sebelum memulai dan menggambarkan pemetaan suatu proses. Saya akan bahas satu-satu terlebih dahulu, mulai dari supplier. Supplier adalah yang menyediakan input dan masukan terhadap proses. Suppliernya bisa macam-macam. Kalau di dalam proses pelayanan ini, supplier kita bisa bermacam-macam. Saya ambil contoh, untuk proses pengadaan barang, maka suppliernya adalah dari vendor. Kemudian inputnya, material atau service atau informasi yang akan digunakan oleh suatu proses untuk menghasilkan output. Ya, input adalah barang yang kita terima, material yang kita terima dari vendor tersebut. Kemudian masuk kepada proses, menentukan urutan dari suatu aktivitas yang ada. Jadi, apa bedanya antara diagram proses dan proses pada SIPOK? Ada perbedaan mendasar di mana proses ini adalah langkah-langkah terstruktur atau langkah-langkah secara garis besar daripada diagram. Oleh karena itu di SIPOK ini, di pada tahapan proses, Anda tidak perlu menyebutkan langkah-langkah yang detail. Cukup 5 atau sampai dengan 7 langkah besar atau langkah major daripada proses tersebut. Kemudian di dalam setiap prosesnya menghasilkan output apa? Output adalah hasil dari proses tersebut. Bisa berupa produk, bisa berupa service, bisa berupa informasi yang bernilai guna bagi customer. Dan yang terakhir adalah customer. Customer adalah yang menerima output atau hasil daripada proses Anda. Customer bisa customer internal, bisa customer eksternal. Bagaimana sih cara membuat SIPOK? Yang pertama adalah kita perlu membuatnya mulai dari tahapan proses terlebih dahulu. Dari tahapan proses kita identifikasi apa input dan apa outputnya. Dari sana baru kita tentukan siapa suppliernya, dan yang terakhir adalah siapa customer yang menerima output dari proses yang kita kerjakan. Nah, SIPOK membantu kita mengerti maksud dan tujuan dari proses secara jelas. Karena input berdampak pada output yang diberikan. Oleh karena itu, di dalam proses SIPOK, kita percaya bahwa kalau inputnya benar, maka outputnya juga pasti benar. Nah, fungsi SIPOK memberikan gambaran pemetaan proses secara lengkap. Dan setelah pembuatan SIPOK, maka langkah selanjutnya adalah nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya untuk kita bisa menggali VOC, yaitu Voice of Customer. Mengapa sih harus pakai SIPOK? Intinya begini, bahwa SIPOK membantu kita untuk memahami suatu proses, sehingga ketika kita membaca SIPOK Anda, kita memahami proses yang Anda lakukan sudah benar atau belum. Nah, kita sekarang tahu bagaimana erat kaitannya antara hubungan antara SIPOK dan VOC. Sekali lagi tujuannya agar layanan yang diberikan mampu memberikan nilai bagi seluruh stakeholder. Kita akan masuk sebelum kepada VOC, yaitu diagram Pareto. Kita akan belajar bersama mengenai kita perlu tahu apa itu diagram Pareto. Baik, yang pertama adalah diagram Pareto. Itu kita gambarkan biasanya berupa grafik balok berbentuk vertikal yang mengurutkan hasil pengukuran mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah.
tipe chart atau grafik yang digunakan adalah bar chart. Karena setiap baloknya mencerminkan perhitungan suatu kategori, fungsi dari kategori, atau jumlahan dari suatu variabel. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memperjelas faktor yang paling penting dan faktor yang ada. Di dalam quality control, biasanya merupakan representasi dari sumber defect yang paling sering ditemui, jenis defect yang paling sering muncul, atau alasan yang paling sering muncul saat terdapat komplain dari konsumen dan lain sebagainya. Pencetusnya namanya adalah Vilfredo Pareto, orang Italia. Nah, di dalam diagram Pareto ini itu masuk pada tahapan define, di mana kita sebelum melangkah pada selanjutnya kita perlu mengetahui apa sih faktor-faktor yang terbesar di dalam project improvement kita. Value individu direpresentasikan oleh balok, sedangkan jumlah total kumulatif dipresentasikan oleh garis. Teman-teman bisa melihat pada contoh diagram Pareto di samping ini bahwa untuk diagram Pareto pengeluaran rata-rata per bulan, ya, di situ disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi ditampilkan pada diagram balok, yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi untuk pengeluaran rata-rata per bulan. Kemudian diagram garis atau garisnya itu adalah total kumulatifnya. Di sini diyakini bahwa pada diagram Pareto 20% penyebab itu berdampak pada 80% akibat. Karena seringkali dalam kita melihat permasalahan itu tampaknya seperti gunung es, kecil di atas tetapi sebenarnya berdampak atau besar di bawah. Sehingga itu menjadi dasar pemikiran daripada diagram Pareto. Diagram Pareto memfokuskan sumber daya pada area defect yang terbesar, yang menghasilkan keuntungan terbesar. Diagram Pareto membandingkan frekuensi dari berbagai penyebab masalah. Nah, pada contoh di depan juga akan dilihatkan bagaimana diagram Pareto keterlambatan karyawan datang ke kantor pada PT X. Di situ diperlihatkan bahwa faktor terbesar adalah macet, kemudian merawat anak, diurutkan lagi berikutnya adalah terlambat bangun karena cuaca, karena ada urusan mendadak, dan menunggu angkutan umum. Sehingga dari sini kita langsung urutkan berdasarkan dengan frekuensinya, alasannya keterlambatan karena apa, dan kita akan lihat total kumulatifnya yang mencapai angka 80%. Di atas 80% itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau kita lihat contoh di depan ini, untuk mengurangi 80% karyawan terlambat, maka seorang leader atau project leader daripada project improvement ini cukup menyelesaikan 3 masalah saja, yaitu faktor macet, merawat anak, dan terlambat bangun. Sehingga kita mengetahui faktor mana yang bisa kita fokuskan. Nah, kita beralih kepada topik selanjutnya, yaitu voice of customer. Apa sih voice of customer itu? Voice of customer adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan daripada customer dan persepsi mereka terhadap produk layanan kita. Mencakup apa aja? Apa yang dibutuhkan oleh customer, dan yang kedua adalah seberapa baik proses dan kualitas layanan yang kita berikan. Dalam satu proses bisa ada beberapa customer. Saya tahu dari mana Pak? Ada beberapa customer. Customer ini adalah hasil yang kita identifikasi dari proses SIPOK yang sudah kita buat. Di dalam proses SIPOK tersebut kita mengetahui siapa customer-customer kita. Ini adalah customer-customer yang bisa kita gali informasinya mengenai apa kebutuhan mereka dan sudah seberapa baik proses pelayanan kita. Ada 2 jenis customer, yaitu customer internal dan customer eksternal. Customer internal bisa dalam satu perusahaan, satu divisi, satu departemen, atau lintas divisi atau lintas departemen. Itu adalah customer internal Anda. Customer eksternal adalah supplier, vendor, relasi, ekspedisi, pedagang, dan lain sebagainya yang melibatkan pihak luar. Itu adalah customer eksternal Anda. Apa sih pentingnya voice of customer? Yang pertama, untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya layanan atau produk baru. Jadi cara ini bisa Anda gunakan untuk bagaimana Anda mempertajam project improvement Anda. Yang kedua adalah mempertahankan spesifikasi produk atau performa layanan yang
sesuai dengan customer. Apakah layanan yang kita berikan sudah memuaskan customer? Jika sudah memuaskan, maka bisa menjadi acuan kita untuk mempertahankan fitur-fitur apa atau layanan apa yang bisa kita berikan kepada customer. Dan yang ketiga adalah memahami area of improvement yang dibutuhkan oleh customer. Bagaimana sih melakukan proses untuk VOC? Ada beberapa macam metode yang digunakan untuk kita bisa menggali kebutuhan daripada customer atau persepsi customer terhadap layanan kita. Yang pertama adalah mengumpulkan customer di dalam sebuah focus group discussion atau biasanya dikemas dalam bentuk gathering pada customer. Yang kedua, bisa dengan menyebarkan kuesioner, baik itu online ataupun melalui hard copy kepada customer untuk bisa mengisikan mereka punya persepsi apa terhadap layanan kita dan bagaimana kebutuhan mereka ke depannya. Dan yang ketiga, bisa dengan interview atau tanya jawab, interview non formal tentunya. Ketika kita mengobrol dengan customer, dari sana kita bisa lakukan penggalian data, apa kebutuhan mereka dan bagaimana persepsi mereka terhadap layanan kita. Atau yang keempat, dengan visit kepada customer, kunjungan ke lapangan, atau kita namakan dengan namanya Gemba. Output daripada VOC adalah critical to quality, sehingga dari sini kita bisa mengetahui parameter kualitas layanan kita seperti apa. Jika Anda mencermati, maka pendekatan Lean Six Sigma yang dengan metodologi VOC itu bukan hanya menilai fokus pada pelanggan utama atau penerima produk utama, tetapi juga penerima produk lainnya sebagai hasil dari suatu proses. Intinya adalah mampu memberikan nilai bagi seluruh stakeholder, baik itu supplier maupun customer kita. Nah, Anda sudah sampai pada tahap terakhir daripada modul pertama ini, di mana kita sudah bersama-sama belajar mengenai apa itu pengertian Lean Six Sigma, kemudian SIPOK, Pareto, dan yang terakhir adalah Voice of Customer. Kita akan beralih kepada modul selanjutnya.